Hai adik-adik, apa sih ruang angkasa itu? Apakah adik-adik pernah pergi ke luar angkasa? Gimana ya kehidupan di luar sana? Ternyata di luar angkasa terdapat rahasia yang jarang diketahui oleh manusia loh. Ingin tahu apa saja rahasia itu? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Manda di sini. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, apa sih tujuan pada video pembelajaran kali ini? Jadi di sini kita akan belajar mengenai ruang angkasa, benda-benda luar angkasa, dan juga kita akan mengenal tentang pesawat luar angkasa. Wah, seru banget kan? Hai adik-adik, sudah siap belum nih buat belajar tentang ruang angkasa dan rahasianya? Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih di mana kita itu hidup? Nah, kalau adik-adik belum tahu atau masih bingung, sini kakak beritahu ya. Jadi, kita itu hidup atau tinggal di bumi, yaitu dalam ruang lingkup galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar. Nah, di dalamnya ini terdapat sistem tata surya. Ia tempat planet bumi beredar untuk mengelilingi matahari. Gimana sekarang sudah paham kan? Yang tahu makin tahu, yang tidak tahu jadi tahu, dan yang bingung gak bingung lagi deh. Baiklah adik-adik, pada pembelajaran pertama kali ini kita akan membahas tentang ruang angkasa. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu ruang angkasa? Nah, kalau kalian belum tahu, sini kakak beritahu ya. Jadi, ruang angkasa merupakan ruang tak terbatas yang tidak semuanya isinya itu kosong loh. Di dalam ruang angkasa terdapat sejumlah partikel, plasma dari hidrogen, helium, debu, sinar kosmik, dan beberapa unsur lainnya di sana. Nah, untuk dapat pergi ke luar angkasa, kita membutuhkan pesawat pendorong roket yang dapat mengelilingi orbit bumi dengan sangat cepat. Di luar angkasa terdapat gravitasi loh, namun sangat lemah sehingga banyak orang beranggapan bahwa di luar angkasa tidak ada gravitasi sama sekali. Nah, penyebab dari lemahnya gravitasi ini dikarenakan ruang angkasa ini berjarak sangat jauh dari bumi kita. Nah, karena gaya gravitasi yang ada di luar angkasa sangat rendah, memungkinkan benda-benda yang ada di luar angkasa dapat melayang-layang. Nah, perlu dicatat ya adik-adik, bahwa luar angkasa itu berada di luar jangkauan atmosfer bumi kita ya. Gimana, mudah kan untuk dipahami? Ayo adik-adik, coba sebutkan apa saja benda yang kalian tahu di luar angkasa. Yuk, kakak tunggu ya. Few moments later. Nah, iya, jawaban dari adik-adik sudah banyak yang benar nih. Baik, di sini kakak akan jabarkan satu persatu lagi ya. Kita mulai dengan matahari. Matahari merupakan bintang terbesar dan merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari terlihat besar karena jaraknya yang relatif dekat dan ukurannya yang lebih besar daripada bintang yang lain. Nah, jarak matahari terhadap bumi yaitu sekitar 150 juta kilometer. Sedangkan suhu permukaan yang ada di matahari yaitu sekitar 6.000 derajat Celcius. Wah, gimana tuh, nggak kebayangkan adik-adik jika kita berada di matahari.
Baik, yang selanjutnya yaitu planet. Planet merupakan benda-benda langit yang memiliki orbitnya sendiri. Bentar. Kalian hafal nggak nama-nama planet dalam sistem tata surya? Nah, pasti hafal dong ya. Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Wah, kalian pintar banget nih. Baik, di sini kakak akan menjelaskan satu persatu dari planet-planet yang sudah kita sebutkan tadi ya. Yuk kita mulai dengan planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu jaraknya sekitar 58 juta kilometer. Nah, untuk skala revolusi dari Merkurius sendiri yaitu selama 88 hari, dan untuk skala rotasinya yaitu sekitar 59 hari. Planet ini memiliki temperatur 350 derajat Celcius pada siang hari. Nah, sedangkan pada malam hari suhunya mencapai minus 170 derajat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada planet Venus. Venus sering disebut juga dengan bintang pagi atau bintang kejora. Hal ini dikarenakan planet Venus terlihat paling terang di ufuk barat saat senja dan di ufuk timur saat fajar. Skala revolusi Venus yaitu sekitar 225 hari, dan untuk skala rotasinya yaitu lebih lama dibandingkan skala revolusinya. Nah, perlu dicatat ya bahwa arah rotasi Venus ini berlawanan dengan planet yang lain. Nah, sedangkan untuk temperatur rata-rata yang ada di permukaan Venus yaitu mencapai 480 derajat Celcius nih adik-adik. Nah, untuk yang ketiga ini ada planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang ada di dalam sistem tata surya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Biosfer memungkinkan untuk hidup dan tinggal di bumi. Nah, Bumi sering disebut juga sebagai planet biru. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari luar angkasa, planet biru didominasi oleh warna biru. Nah, untuk temperatur rata-rata yang ada di bumi yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Kemudian untuk skala revolusi dari bumi yaitu sekitar 265 hari. Nah, selanjutnya planet Mars. Mars sering juga disebut sebagai planet merah. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari kejauhan, planet Mars terlihat seperti kemerah-merahan. Nah, warna merah ini berasal dari besi oksida yang menyelimuti permukaan Mars. Mars ini memiliki kesamaan seperti bumi loh. Suhu permukaan yang ada di Mars ini maksimum mencapai 20 derajat Celcius, sedangkan suhu minimum yang ada di sana yaitu sekitar minus 140 derajat. For your information nih adik-adik, di Mars juga terdapat gaya gravitasi loh. Namun, gaya gravitasi yang dimiliki Mars jauh lebih sedikit dibandingkan dari bumi. Nah, Mars memiliki satelit juga, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar yang ada di dalam sistem tata surya loh. Jupiter ini tersusun atas beberapa zat seperti gas amonia dan metana. Jupiter juga memiliki oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, yang selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus memiliki ciri khas cincin yang mengelilinginya. Cincin dari planet ini tersusun atas kepingan batu yang berlapis es. Nah, planet ini merupakan planet terbesar urutan nomor 2 dalam sistem tata surya loh adik-adik. Untuk skala rotasi dari Saturnus ini kira-kira 10 jam, sedangkan untuk skala revolusinya yaitu sekitar 29 tahun. Nah, rata-rata suhu di permukaan Saturnus ini mencapai minus 180 derajat Celcius.
Nah, Saturnus ini memiliki 18 satelit alam. Nah, satelit alam terbesarnya yaitu Titan. Selanjutnya yaitu Uranus. Uranus memiliki sistem cincin seperti planet Saturnus dan memiliki satelit sebanyak 17 buah. Nah, cincin dan satelit tersebut beredar hampir tegak lurus dengan edarannya. Atmosfer yang ada di Saturnus ini terlihat biru. Nah, untuk sumbu rotasi dari Uranus ini terletak pada bidang revolusinya, sehingga matahari tampak bergeser pada kutub utara ke kutub selatan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari dalam sistem tata surya. Gas penyusun Neptunus yaitu nitrogen, helium, dan metana. Neptunus memiliki rata-rata suhu permukaan yang sangat rendah, yaitu bisa mencapai minus 218 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk kala rotasi Neptunus yaitu adalah 16 jam, dan untuk kala revolusinya Neptunus yaitu sekitar 163 tahun. Nah, untuk Neptunus sendiri memiliki 8 satelit. Nah, benda yang lainnya yang ada di luar angkasa yaitu bulan. Bulan merupakan satelit alam satu-satunya milik bumi dan merupakan satelit alam terbesar urutan kelima dalam sistem tata surya. Bulan mempunyai gaya sentrifugal yang timbul dari orbit bulan mengelilingi bumi, sehingga bulan ditarik oleh gaya gravitasi bumi dan tidak akan pernah jatuh ke bumi. Nah, bulan adalah satu-satunya satelit milik bumi yang selalu setia untuk mengelilingi bumi. Sebagaimana bumi, bulan juga memiliki gerak yang penting loh, yaitu memiliki rotasi dan revolusi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada meteorit. Meteorit merupakan potongan batu yang ada di ruang angkasa yang bergerak di antara benda-benda langit yang lain. Meteorit yang terlebur sampai ke permukaan bumi disebut sebagai meteor. Nah, selanjutnya benda langit yang ada di luar angkasa ada asteroid. Asteroid merupakan benda-benda langit yang kecil bergerak mengelilingi matahari. Asteroid memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran loh. Asteroid membentuk sabuk asteroid atau main belt yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, untuk yang selanjutnya ada komet. Komet merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Orbit komet berbeda dengan orbit planet ya. Nah, untuk orbit komet sendiri yaitu berbentuk sangat lonjong atau parabola. Komet sendiri tersusun atas kumpulan debu dan gas yang membeku. Nah, ketika komet membeku ini posisinya berada sangat jauh dari matahari. Nah, ketika komet mendekati matahari, penyusun komet ini akan menguap kemudian membentuk kepala dan ekor komet. Adik-adik, ada yang sudah tahu apa itu pesawat luar angkasa? Ada yang sudah pernah melihat? Baik, kalau adik-adik belum tahu, sini kakak beritahu ya. Jadi, pesawat luar angkasa disebut juga dengan kapal luar angkasa yang merupakan sebuah kendaraan yang mengudara khusus dipergunakan untuk berjalan di luar angkasa. Nah, untuk berikut ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jenis-jenis teknologi yang ada di luar angkasa. Nah, untuk yang pertama kita mulai dengan pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik merupakan pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat yang diisi oleh awak dan badan utama pesawat dapat digunakan kembali untuk penerbangan yang selanjutnya. Penggunaan badan pesawat yang dirancang untuk beberapa kali dalam penerbangan ini merupakan hal pertama kali yang ada di dunia loh adik-adik. Perlu dicatat ya.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu iRobot. iRobot merupakan robot yang dapat terbang secara otomatis dalam pesawat antariksa. Nah, iRobot ini bisa digunakan pada pesawat tanpa awak untuk kepentingan penelitian yang ada di luar angkasa. Nah, itu tadi merupakan keterangan dari teknologi iRobot. Kita sekarang belajar tentang perisai panas ablatif. Nah, perisai ini digunakan pada pesawat untuk melindungi diri dari tekanan panas yang diakibatkan oleh kecepatan pesawat yang sangat tinggi yang akibat muncul dari tarikan gravitasi bumi dengan gesekan dari atmosfer. Pada pesawat perisai ini terdapat berupa keramik anti panas yang dipasang pada bagian perut pesawat. Penggunaan perisai panas ini dipergunakan agar pesawat dapat terbang keluar angkasa dan mencapai bumi dalam kondisi yang utuh. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah rocket booster. Rocket booster adalah roket yang digunakan untuk menambah daya dorong pesawat luar angkasa saat melakukan lepas landas. Nah, rocket booster ini bisa digunakan untuk meluncurkan pesawat di luar angkasa ke dalam orbit bumi. Nah, dalam dunia militer, rocket booster ini digunakan untuk menambah muatan atau daya jangkauan dari pesawat jet itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Lunar Rover. Lunar Rover merupakan kendaraan berupa mobil untuk mengeksplorasi ruang angkasa dan dirancang untuk dapat menyesuaikan diri dengan tekanan gravitasi sehingga dapat bergerak melintasi permukaan bulan. Nah, Lunar Rover ini dapat dikemudikan oleh awak manusia maupun iRobot yang sudah dijelaskan tadi ya adik-adik. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada Mars Rover. Mars Rover merupakan kendaraan berupa motor yang dapat bergerak secara otomatis dan mendorong dirinya saat mendarat di planet Mars. Mars Rover tersebut dapat menjelajahi wilayah planet secara luas maupun merekam keadaan dan tahan terhadap cuaca loh. Jadi di sana sangat aman ya untuk pergerakan dari Mars Rover ini karena tahan akan cuaca yang ada di Mars. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu satelit. Satelit merupakan benda yang mengorbit di luar angkasa dan berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain seperti pemantulan luar angkasa, pemantulan cuaca, sistem komunikasi, militer, serta dipergunakan untuk ilmu pengetahuan teknologi. Nah, setelah kita belajar tentang teknologi luar angkasa, yuk kita belajar lagi tentang astronot dan sejarahnya. Are you ready? Ayo kita mulai! Jadi, astronot atau antariksawan merupakan sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam program penerbangan antariksa yang melibatkan manusia untuk memimpin, menerbangkan pesawat, atau menjadi awak pesawat antariksa. Hayo, kakak mau tanya, siapa sih orang pertama kali yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan? Iya, benar sekali, Neil Armstrong namanya. Neil Armstrong merupakan pilot uji coba yang ditugaskan untuk mendarat di bulan. Neil Armstrong merupakan warga negara Amerika Serikat yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan pada tanggal 20 Juli tahun 1969. Nah, dicatat ya tahunnya biar nggak lupa. Nah, dengan mengendarai modul lunar Apollo Eagle yang berhasil mengantarkan Neil Armstrong sebagai orang pertama kali yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan. Wah, gimana nih? Seru kan materi-materi yang kita bahas hari ini? Semoga bermanfaat ya.
Gimana nih adik-adik? Sudah paham kan pelajaran kita hari ini? Ayo diingat lagi. Apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal, masih ingat nggak? Kakak tunggu ya. Few moments later. Iya, benar, pintar sekali. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pengertian ruang angkasa, benda-benda yang ada di luar angkasa, dan juga kita tadi sudah mempelajari tentang teknologi yang ada di luar angkasa. Sekian video pembelajaran dari kakak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video dari kakak yang selanjutnya ya. Dadah.